Satu dan berdoa, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, berkati firman ini Tuhan, berkati kami dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom. Shalom. Oke, tema hari ini adalah cinta jangan dipaksa. Kenapa hari ini saya mengambil tema cinta jangan dipaksa? Kita harus belajar dulu kata cinta. Dalam firman Tuhan menjelaskan, cinta itu adalah sebuah anugerah atau titipan yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Kenapa ada cinta di dalam hidup kita? Karena Tuhan mencintai kita apa adanya. Amin. Kenapa cinta itu dibilang istimewa, terbaik? Karena cinta yang terbaik datangnya dari Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, Bang, cinta itu kenapa jangan dipaksa? Karena cinta itu lahir dari hati yang tulus. Contoh sederhana, Epi sama Septian. Kita mau ambil contoh. Epi nggak suka sama Septian, tapi Septian suka sama Epi. Itu nggak boleh dipaksa teman-teman, karena dari hati. Amin. Nah, jadi apa yang kita putuskan pasangan kita atau pasangan kita tidak mencintai kita, kita harus hargai. Amin. Nah, artinya cinta adalah anugerah dari Tuhan yang harus dihargai dan dijalin dengan tulus. Nah, kalau seorang mencintai dengan pasangannya harus dengan tulus, bukan karena terpaksa. Seringkali kita mencintai seseorang pacaran karena terpaksa, karena kebutuhan, status. Tapi kalau cinta sejati itu bukan karena terpaksaan. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak datang dari paksaan. Ingat, Ferdi buka kamera. Melainkan dari hati yang bersedia untuk memberi dan mengasihi tanpa syarat. Nah, dalam ayat ini kita mau belajar mendengarkan bahwa kasih adalah bagian dari sifat Tuhan yang harus kita tiru. Nah, cinta sejati adalah cinta yang berkembang dengan penuh kesabaran, kesabaran, pengorbanan, penghargaan terhadap kebebasan satu sama yang lain. Nah, gini teman-teman, kita mau belajar. Sebagaimana kita tidak memaksa seseorang untuk mencintai kita, demikian pula kita tidak boleh memaksa cinta itu datangnya dari hati dan dari hati yang tidak siap. Nah, kita harus siap. Kalau kita mencintai pasangan kita, jangan dipaksa. Kalau tidak mencintai, mohon maaf. Lebih baik cari lagi yang baru. Amin. Nah, jadi gini teman-teman, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa cinta karena firman Tuhan mengajarkan kita bahwa cinta tidak dapat paksaan karena ia harus datang dari hati yang murni dan penuh kasih. Nah, dari hati yang murni dan penuh kasih. Nah, ada beberapa poin kita mau belajar. Ferdi, buka kamera. Aku paling gak suka khotbah. Ntar kamu yang gantiin aku ya. Yang pertama kita mau belajar. Poin pertama adalah kita belajar. Cinta adalah anugerah Tuhan. Ingat, garis cinta adalah anugerah Tuhan. Cinta sejati berasal dari Allah yang memberi kita kemampuan untuk mencintai tanpa paksaan. Nah, cinta sejati itu agape. Agape. Kasih tanpa syarat. Nah, kalau kita cinta karena terpaksa, mohon maaf. Lebih baik jangan lanjutin hubungan. Amin. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 7. Kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Artinya, kalau kita mencintai pasangan kita dengan tulus, berasal itu dari Tuhan. Karena cinta itu adalah anugerah. Amin. Tapi kalau dipaksa, mohon maaf, bukan. Lebih baik jangan. Oke. Yang pertama teman-teman, cinta adalah anugerah Tuhan. Yang kedua adalah cinta yang sejati tidak memaksa. Nah, cinta sejati adalah hasil dari kesabaran, pengertian, dan waktu. Tidak bisa dipaksa atau dipercepat. Nah, kalau kita udah memaksa pasangan kita atau teman yang kita sayang, kita paksa untuk pacaran atau dipanggil sayang, itu mending jangan teman-teman. Karena cinta itu dari hati tulus. Ya, kalau cinta karena terpaksa tidak akan mengalami kebahagiaan. Tapi kalau cinta sejati itu tidak karena terpaksa, itu akan mengalami kebahagiaan. Amin. Nah, Bang, kenapa temanya adalah cinta jangan dipaksa? Karena banyak anak-anak muda memaksa seorang untuk menjadi pasangannya. Amin. Kecuali kalau kita bercanda, itu boleh. Oke. 1 Korintus 13 ayat 4. Cinta itu sabar. Cinta itu murah hati. Tidak cemburu dan tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Nah, kita belajar dari surat Paulus di Korintus bahwa cinta sejati itu sabar.
Cinta itu murah hati dan tidak cemburu dan tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ingat, cinta sejati bukan karena harta, tapi cinta sejati, kebahagiaan sejati, sederhana, yaitu adalah mengenal Tuhan, mengenal pribadinya. Amin. Ingat teman-teman, kalau kita cinta sejati dan dari kepaksaan, mohon maaf, jangan. Yang ketiga, cinta harus dilandasi oleh kebebasan. Nah, seperti Tuhan mengasihi kita tanpa paksa, demikian juga kita harus memberi ruang bagi lain untuk memilihnya. Nah, kita berhak memilih. Nah, ya 1 Yohanes 4 ayat 7. Marilah kita saling mengasihi karena kasih itu berasal dari Allah. Artinya, kita berhak memilih untuk pasangan kita. Oke? Kalau pasangan itu masih paksa, tapi kalian tidak mencintai, bilang aja langsung. Amin. Tapi kalau nggak mengerti juga, ya udahlah, seterah dia. Oke? Yang keempat, kasih sebagai pengingat yang sempurna. Nah, ingat, kasih yang tulus adalah pengingat yang menyatukan dan menyempurnakan hubungan. Nah, dasarnya adalah Kolose 3 ayat 14. Dan atas di semua, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, cinta sejati itu menyempurnakan. Amin. Kalau paksaan, aku nggak tahu dah. Karena aku belum pernah mencintai karena kepaksa. Amin. Banyak yang mencintai saya karena tulus. Nah, kasih yang dipaksa akan melukai pasangannya atau teman kita atau siapapun. Nah, ketika cinta dipaksa, ia tidak akan bertahan lama. Tapi hanya menimbulkan luka. Tahu luka nggak? Luka hati. Nah, ia tidak bertahan lama, hanya menimbulkan luka. Kasih yang tulus datang kedamaian dan kesabaran. Yang pertama kedamaian, kedua kesabaran. Oke? Cinta yang menutupi 1 Korintus 13 ayat 7. Cinta menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kita belajar. Cinta sejati tidak bisa dipaksa. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kasih berasal dari Tuhan dan harus dijalani dengan hati yang tulus, tanpa paksaan. Nah, tanpa paksaan. Cinta sejati datang dengan kesabaran, pengertian, ketulusan, bukan dari mengontrolkan, bukan dari keinginan untuk mengontrol atau manipulasi perasaan orang lain. Hati-hati teman-teman. Jadi cinta dipaksa hanya akan menimbulkan ketendangan dan luka, sementara cinta tumbuh secara alamiah akan membawa kedamaian, kebahagiaan dan memenuhkan sejati. Dalam setiap hubungan kita harus menghargai kebebasan dan kesediaan hati untuk mencintai tanpa paksaan. Nah, ingat teman-teman, kita mencintai pasangan kita bukan karena terpaksa, tapi karena dari hati yang tulus memilih kita. Intinya kalau kalian mau maksi pasangan kalian, orang yang kita cintai dipanggil sayang atau apapun, lebih baik jangan. Itu akan membawa luka untuk yang ngomong. Oke? Dan juga kita sebagai orang, sebagai manusia atau sebagai teman juga harus mengetahui bahwa cinta itu adalah anugerah. Kalau kalian menjaga perasaan pasangan kalian, jangan selingkuh. Oke? Itu saja. Tuhan Yesus memberkati.